Mediasi adalah proses menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa yang diselesaikan secara baik-baik, win-win solution, dan juga ditengahi oleh seorang mediator. Di video kali ini kami akan menggambarkan bagaimana proses mediasi ketika seorang bernama Zaki menanam modal sebesar 20 juta rupiah kepada saudara Dery. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjalani semua itu tidak sesuai dengan kesepakatan dan salah satu pihak merasa dirugikan. Sebagai seorang mediator, haruslah pandai untuk mengontrol emosi, mengontrol diri, supaya dalam proses mediasi semuanya berjalan lancar dan juga mediator tetap netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Irwan Mulyadi. Saya yang bertugas akan memfasilitasi dari bapak-bapak sekalian sebagai mediator untuk kasus Bapak. Sebelumnya saya izin klarifikasi bahwa di sini saya hanya sebagai fasilitator agar kasus ini dapat dicari jalan tengahnya, dicari win-win solution, jadi sama-sama menang gitu. Apakah Bapak setuju dengan hal tersebut? Setuju. Untuk mengawali proses mediasi kita kali ini, saya minta kepada Pak Zaki untuk menjelaskan secara rinci. Pak Mediator, saya sudah menanamkan modal sebanyak 20 juta, tetapi Pak Dery tidak membalikan sesuai perjanjian. Saya merasakan kerugian. Oke, baik Pak Zaki. Tapi kalau dari versi Pak Dery sendiri gimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Mediator. Jadi bahwasanya tadi Pak Zaki telah menjelaskan, telah mengatakan tadi bahwasanya dia merasa dirugikan karena saya tidak mengembalikan sesuai perjanjian. Bukannya saya tidak mau mengembalikan sesuai perjanjian, tetapi usaha yang saya jalankan saat ini, yang berjalan sekarang ini itu turun drastis gitu, Pak Zaki. Jadi saya bukan tidak mau membayarnya, tetapi benar-benar sekarang ini usaha saya sedang sulit. Setelah tahap ini, barulah seorang mediator bisa mengidentifikasi dengan jelas dan rinci bagaimana sebenarnya yang terjadi. Setelah ini pula, barulah seorang mediator itu dapat menentukan agenda untuk kedepannya itu harus bagaimana. Dari yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, dapat saya simpulkan ada 3 kesimpulan yang menjadi poin fokus atau titik permasalahan dari permasalahan Bapak-Bapak ini. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab dari pengembalian modal tersebut. Dan yang kedua adalah kendala usaha yang dialami oleh Bapak Dery sendiri. Dan yang ketiga adalah alternatif penyelesaian pembayaran. Apakah Bapak-Bapak setuju dengan agenda ini, 3 agenda ini untuk kedepannya? Setuju. Untuk Pak Dery sendiri, berapa kemampuan Anda untuk membayar hutang kepada Pak Budi untuk sekarang ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Mediator. Saya hanya mampu untuk menyicil hutang saya itu. Asal jelas waktunya, Pak, dan tidak diundur lagi, Pak. Oke, kalau begitu mari kita coba cari jalan tengah dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Dari yang Bapak Dery sampaikan dan juga Bapak Zaki sampaikan tadi, saya sendiri melihat bahwa Pak Zaki hanya ingin uangnya agar dapat dikembalikan secara utuh, tidak untuk menyulitkan Bapak Dery. Sedangkan Bapak Dery sendiri bukan tidak ingin untuk membayar, cuma Pak Dery sedang dalam kondisi yang cukup menyulitkan untuk membayar hal tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, kalian berdua atau bapak-bapak berdua itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan hutang piutang ini. Itulah tadi teknik reframing yang dilakukan oleh mediator. Teknik membingkai kembali hal yang berbau negatif menjadi bernuansa positif.
Oke, baik Bapak-Bapak, di sini saya sudah mencatatkan yang sekiranya mungkin akan menjadi opsi yang baik untuk Bapak-Bapak pertimbangkan. Yang opsi yang pertama yaitu cicilan 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan. Yang kedua adalah perpanjangan waktunya, cicilannya tetap 3 kali tapi dalam jangka waktu 6 bulan. Dan opsi yang ketiga dan terakhir, potongan minimal dengan jangka waktu yang lebih singkat. Mana yang paling realistis menurut Pak Dery dan juga disepakati oleh Pak Zaki? Ya. Dari Pak Dery sendiri, berapa kemampuan bayar Anda sekarang? Ya baik, terima kasih Pak Mediator. Ya saya hanya sanggup untuk menyicil Pak. Itu. Gimana dari Pak Zaki? Asal jelas waktunya Pak, dan tidak telat untuk membayarnya Pak. Saya bisa memberikan 10% asal dibayarkan selama 3 bulan Pak. Bagaimana Pak Dery? Ya saya hanya sanggup 3 bulan. Untuk menunjang kesuksesan mediasi, kali ini mediator memilih proses kaukus. Proses kaukus adalah proses pemanggilan antara penggugat dan tergugat secara terpisah dan boleh jadi di waktu yang tidak sama. Oke, baik Pak Zaki. Sekarang kan kita hanya ada 4 mata aja kan sekarang. Jadi Pak Zaki bisa lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang Pak Zaki khawatirkan. Boleh Pak Zaki sampaikan kepada saya? Saya takut ditipu lagi dan telat lagi untuk membayarnya Pak. Oke, jadi Pak Zaki takut untuk ditipu lagi dan Pak Dery telat membayar lagi ya Pak? Oke baik Pak Dery, sekarang kan kita hanya ada berdua nih. Jadi Pak Dery boleh jujur, menurut Pak Dery apa hambatan paling besar Pak Dery dalam melunasi utang ini? Oke baik Pak Mediator. Hambatan yang paling besar saya rasa itu ya pendapatan yang tidak stabil sekarang ini gitu. Berdasarkan dari pembicaraan kita sebelumnya dan juga kita telah sempat melakukan kaukus di mana kita melakukan pembicaraan terpisah. Jadi dapat saya simpulkan hasil dari hasil dari mediasi kita saat ini adalah terdapat 3 poin kesepakatan. Yang pertama, pengembalian modal dilakukan dengan 3 kali dalam 3 bulan pencicilan. Yang kedua, ada potongan 10% dari kesepakatan bersama yang ditawarkan oleh Bapak Zaki tadi. Dan yang ketiga, kesepakatan ini dibuat tanpa adanya tekanan. Apakah Bapak Dery dan Bapak Zaki setuju dengan hal tersebut? Ya saya juga setuju. Alhamdulillah. Oke Pak Dery dan Pak Zaki, sehubung kesepakatan tadi telah sama-sama kita setujui, sekiranya ini merupakan akhir dari mediasi kita saat sekarang ini, karena keputusan sudah kita ambil dan telah kita sepakati secara bersama-sama. Tentunya terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran Pak Zaki dan Pak Dery dan telah mau berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk hadir saat mediasi sekarang ini. Semoga hubungan Pak Dery dan Pak Zaki selalu berhubungan dengan baik dan untuk selanjutnya masalah ini cepat terselesaikan tanpa ada kendala-kendala yang berarti ke depannya. Mungkin itu dari saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian dan ada perbuatan saya yang tidak mengenakan bagi Pak Dery maupun Pak Zaki juga. Saya mengucapkan banyak maaf. Mungkin di sini saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka mediasi pada hari ini sudah selesai. Dan itulah tadi serangkaian simulasi mediasi yang kami tampilkan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu Akbar.